Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah materi pekan ke-10 tentang transform faults. Nah, ini bedanya dengan yang pembahasan sebelumnya yang dihubungkan dengan shift spreading. Untuk saat ini kita akan bahas transform fault lebih dalam lagi dan bukan hanya berkaitan dengan shift spreading. Oke. Oke, yang pertama pendahuluan. Yang perlu diketahui adalah transform fault itu adalah salah satu jenis batas lempeng ya. Jadi dia termasuk ke dalam plate boundary. Kemudian ada beberapa geometri yang bisa kita lihat dalam transform fault ya. Jadi kita akan lihat akan ada beberapa geometri yang berbeda-beda. Yang itu ditunjukkan oleh dua titik ya, dua titik yang menjadi batas dari transform fault itu. Nanti akan kita lihat ada yang namanya RR, ini artinya ridge to ridge, jadi batas dari satu titik ujung sesar transform ke ujung yang lain, itu kedua-duanya adalah punggungan. Nah, ini yang biasanya kita temukan pada shift spreading. Kemudian ada yang bertipe RT. Nah, ini kalau salah satu ujungnya itu berupa ridge ya, kemudian salah satu ujungnya berupa trench atau palung. Kemudian ada yang tipe TT. Ini adalah transform fault yang kedua ujungnya itu merupakan batas lempeng subduksi ya, atau konvergen. Jadi ada dua variabel ya, R dan T, yang nanti kombinasinya akan menentukan geometri dari sesar transform tersebut. Kemudian panjang dari sesar transform itu kadangkala dia akan konstan ya. Konstan artinya tidak bertambah panjang atau tidak menjadi pendek. Kemudian ada juga yang untuk yang RT dan TT ya, maka dia akan ada dua kemungkinan. Kalau bukan dia semakin panjang, maka dia akan semakin pendek ya. Nah, untuk yang RR dia akan konstan ya. Jadi panjangnya akan tetap. Nah, ini yang akan kita dapati pada shift spreading ya. Di sesar transform di shift spreading itu panjangnya akan selalu konstan. Oke, nah ini ada contoh di East Pacific Rise ya, atau di punggungan di Samudra Pasifik sebelah timur ya, yang berada di sebelah barat dari Meksiko. Itu ada suatu sesar transform ya, yang itu mempunyai mempunyai panjang beberapa ratus kilometer ya. Dan kemudian ada juga yang panjangnya itu cuma 10 sampai 20 km. Nah, ini berkaitan juga dengan geometri yang tadi ya. Nah, karena geometri yang tadi, maka pergerakan dari sepanjang sesar ini atau transform ini itu akan bergantung kepada kecepatan pemekaran ya, spreading velocity. Jadi seberapa cepat si punggungan tengah samudra itu mekar atau bertambah. Nah, maka itu akan menentukan pergerakan
di sepanjang sesarnya. Nanti akan kita ilustrasikan juga. Kemudian segmen yang berada pada zona aktif transform fault itulah yang akan menghasilkan aktivitas seismik. Nah, jadi aktivitas seismik itu hanya akan terjadi di transform fault saja. Namun ketika sudah di luar dari segmen transform fault ya, atau istilahnya itu dia sudah di luar dari termination point, maka tidak akan kita temukan lagi bukti-bukti seismisitas. Nah, di sini kita akan lihat ilustrasinya. Nah, ini beberapa geometri yang tadi sudah sempat disinggung. Jadi untuk yang tipe yang pertama, nah ini adalah yang common, ya, yang umum, common strike slip fault. Ya. Kita menyebutnya sebagai strike slip fault sebagai nama lain dari transform fault. Nah ini sesarnya. Ya, jadi ini sesarnya. Nah ketika dia sudah mulai pergerakan, maka pergeseran akan terjadi di bidang ini dan akan menyebabkan blok ini bergerak ke sebelah kanan dan ini bergerak ke sebelah kiri. Nah, inilah yang akan kita sebut sebagai sesar transform menganan ya, atau sesar strike slip menganan. Nah, ini kalau misalnya ini diasumsikan sebagai mid ascending ridge ya, maka mid ascending ridge-nya di sini. Ini mid ya. Ini mid ascending ridge-nya. Maka kita akan melihat jika mid ascending ridge-nya itu terpotong oleh sesar transform, maka kita akan lihat punggungan dari mid ascending ridge-nya ini akan terpisah. Akan ada yang kita sebut sebagai offset ya. Oke, kemudian tipe yang kedua ini adalah yang tipe RR. Ini adalah tipe RR yang mana kedua titik. Nah, di sini kita akan lihat transform fault itu adalah yang di garis hitam ini. Ini adalah transform fault-nya. Nah, kemudian yang garis putus-putus ini adalah kita sebut sebagai fracture zone. Kalau masih ingat materi yang sebelumnya, nah, maka ada istilahnya fracture zone dan ada transform fault. Nah, pergerakan hanya akan terjadi di transform fault. Sementara di fracture zone ini tidak akan terjadi pergerakan. Nah, kenapa dia disebut sebagai RR? Karena di sini ada ridge ya. Di sini juga ada ridge. Nah, sehingga pergerakan transform fault ini dibatasi oleh di dua titik ya. Yang mana kita sebut sebagai termination point ya, yang warna kuning ini. Ini termination point-nya atau titik akhirnya, titik pemberhentiannya. Nah, pergerakan hanya akan terjadi di antara kedua titik ini. Yang mana kedua titik ini ditandai oleh ridge. Di sini ridge, kemudian di sini juga ridge. Nah, oleh sebab itulah dia disebut sebagai RR. Ya. Kemudian dia itu akan panjangnya akan konstan, ya. Konstan in length. Ya. Kenapa konstan? Karena kecepatan pemekaran pasti sama. Ya. Jika di sini kecepatannya v/2, maka di sini pun akan v/2. Jika ini v/2, maka ini pun akan v/2. Sehingga nanti ketika ini terjadi pergerakan, maka dia akan selalu konstan. Sehingga jarak kedua titik dari sini sampai sini itu akan selalu sama. Nah, itu yang tipe kedua. Kemudian tipe yang ketiga, ini yang tipe ridge dan range. Jadi di satu titik dia itu dibatasi oleh ridge, di satu titik dia dibatasi oleh palung. Yang mana jika palungnya itu kecepatannya v, kemudian kecepatan pemekarannya v/2, artinya dia lebih lambat daripada kecepatan subduksinya, maka lama-kelamaan nanti gerakan ini akan menghasilkan pengurangan jarak, ya, pengurangan panjang dari transform fault-nya. Sehingga nanti
di waktu yang selanjutnya kita akan dapati ya, semakin dekat jarak antara reach dengan range-nya. Karena apa? Karena di sini kecepatannya lebih tinggi. Ya, kecepatan penunjamannya lebih tinggi dibandingkan kecepatan pemekarannya. Nah, ini yang terjadi pada Samudra Pasifik ya. Utamanya yang berada di batas-batas batas-batas lempeng konvergennya. Kemudian tipe yang keempat yaitu tipe reach dan flange. Tapi bedanya dengan yang pertama, yang ketiga itu kecepatannya berlawanan ya. Kalau ini kecepatannya searah, ya ini sama-sama ke kanan. Nah, ini kecepatannya berlawanan. Reach, pemekaran samudrannya ke sebelah kanan, ini menunjamnya ke sebelah kiri. Ya. Sehingga nanti yang akan terjadi adalah penambahan. Ya. Jadi akan ada penambahan sebesar kecepatan pemekaran samudranya. Nah, kalau ini kalau yang sebelumnya dia akan mengalami penyusutan sebesar kecepatan pemekaran samudranya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, akibat kecepatan ini V/2 ya. Kemudian ini kecepatannya V/2, kemudian ini kecepatannya V. Maka kita akan mendapatkan lama-kelamaan dia akan bergeser ya. Ini akan meninggalkan ini. Sementara kecepatan dari sini ini akan dilawan oleh kecepatan di sini. Jadi dia akan menyuplai untuk masuk ke dalam untuk lempeng sebelah sini masuk ke bawah lempeng yang jadi ini akan kalau kita gambarkan mungkin akan seperti ini. Jadi ini reach-nya. Nah, kemudian di sini akan ada penunjaman ya. Nah, maka dia akan menghasilkan pertumbuhan sebesar V/2. Nah, satu alasan lagi kenapa akan terjadi pertumbuhan sebesar V/2 karena ya kalau kita lihat model subduksi seperti ini berarti yang mengalami penghancuran adalah lempeng sebelah sini. Ya, jadi lempeng ini akan mengalami penghancuran. Tapi lempeng sebelah sini itu akan selalu bertambah. Pertambahannya adalah sebesar ya V/2. Jadi dia akan lama-kelamaan si reach-nya ini akan geser ke sebelah sana terus ya. Dengan kecepatan V/2 ya. Oke, itu tipe yang keempat. Kemudian tipe yang kelima ini adalah tipe yang trans-lens ya. Tipe yang trans-lens ya, dia dibatasi oleh dua palung yang arahnya sama ya, kecepatannya sama-sama ke sebelah kiri. Nah, maka di sini kita akan mendapati panjang yang akan konstan ya. Apalagi kalau kecepatan subduksi dari kedua palung ini itu sama. Ya, sama-sama V. Jadi ya otomatis konstan. Nah, untuk yang tipe yang keenam, ini tipe yang trans-lens juga tapi saling berlawanan ya. Saling berlawanan. Ya, yang satu menunjam ke sebelah kanan, yang satu ke sebelah kiri. Dan otomatis karena dia menunjam maka di sini akan mengalami penghancuran ya, penghancuran sedikit, kemudian di sini juga akan mengalami penghancuran sedikit demi sedikit. Nah, berapa besar pengurangan lempengnya? Maka pengurangan lempengnya adalah sebesar kecepatan. Sebesar kecepatan dari atau jarak ini akan mengalami pengurangan sebesar V, ya, shrinking by V. Kemudian yang ketujuh ya, yang terakhir, nah ini yang juga trans-lens, tapi dia berlawanan tapi bukan berada di lempeng yang menunjam, tapi dia lempeng yang ditunjam ya. Jadi dia overriding plate-nya ya. Jadi dia berada di overriding plate-nya. Kalau kita gambar penampangnya mungkin bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi dia kalau di sini penampangnya kita akan melihat seperti ini. Kalau di sini penampangnya kita akan melihat menunjamnya seperti ini. Sehingga lempeng ini pasti tidak akan hancur, dia akan terus bertambah. Ini juga akan terus bertambah. Sehingga dia akan bertumbuh sebesar V, ya, sebesar kecepatan penunjaman
palu yang sebelah sini dan sebelah sini. Nah, itu. Jadi konsepnya seperti itu untuk mengetahui apakah akan terjadi pergerakan pertambahan panjang sesar transform atau tidak. Jadi, nah disinilah yang akan terjadi zona seismik ya. Aktivitas seismik akan terjadi di sini. Sementara di luar sini tidak akan terjadi aktivitas seismik. Ya begitu juga di sini tadi. Sehingga aktivitas seismiknya kita bisa ketahui apakah semakin meluas atau semakin menyempit ya. Yang di sini tidak akan terjadi aktivitas seismik. Ya, jadi ini tidak akan terjadi aktivitas seismik karena dia hanya berupa fracture zone saja. Tidak akan terjadi gesekan di sebelah situ. Oke, kemudian setelah titik transformasi atau titik warna kuning pada gambar tadi, khususnya pada batas yang berupa trench atau batas lempeng subduksi, kita tidak akan lagi menemukan fracture zone. Ini sebab karena batas lempeng subduksi itu sudah memisahkan antara lempeng yang di situ ada transform fault dengan lempeng yang mensubduksi atau disubduksi. Ya, sehingga kita tidak akan lagi menemukan fracture zone di situ ya. Nah, di sini disebutkan karena plate segments itu tidak terelaskan bersama atau tidak menyatu lagi. Jadi dia bukan lagi satu kesatuan dengan lempeng yang mensubduksi atau disubduksi. Dia sudah berupa lempeng yang berbeda. Nah, kemudian fracture zone itu kadangkala dia terpisahkan atau terspasikan ya dalam jarak yang biasanya sangat jauh ya, bahkan bisa mencapai 1000 km seperti di lempeng Amerika Utara. Jadi kita bisa temukan selisih atau jarak antara setiap zona fracture itu terpisahnya sejauh ratusan bahkan sampai ribuan kilometer. Kemudian di transform fault pun kita juga bisa menemukan ada fitur yang namanya itu trough. Ya. Trough ini dia merupakan kayak semacam depresi ya, turunan, tapi dia bentuknya memanjang, turunan tapi memanjang. Tapi dia bukan palung juga. Ya, karena kalau palung kan artinya dia itu adalah celah antara dua lempeng. Kalau depresi atau trough, ini dia masih berada pada satu lempeng saja ya. Ada satu lempeng saja. Jadi dia hanya semacam melengkung. Ya. Jadi ada pelengkungan lempeng ya yang membuat ada zona depresi atau zona turunan ya. Yang posisinya itu ada di sepanjang zona transform. Ya. Nah, itu akibat adanya gaya-gaya atau tegasan yang bersifat tensional dan kompresional. Ya. Adanya gaya tensional atau kompresional itu akan menghasilkan berbagai macam fitur juga ya. Misalnya kalau adanya gaya yang sifatnya tensional atau dia tarikan, maka ya, seperti yang sudah dipelajari di geologi dasar akan terbentuk kekar ya, atau akan ada terbentuk cracks ya. Cracks ini artinya retakan yang mana nanti itu bisa menjadi tempat pengendapan sedimentasi atau juga bahkan bisa menjadi celah tempat keluarnya vulkanisme. Jadi akan menjadi zona lemah yang bisa dilewati oleh magma ke permukaan. Adapun kalau gaya kompresional yang ada di zona transform, maka kita itu akan mendapatkan fitur berupa sesar ya, atau juga kita bisa temukan lipatan. Nah, khusus untuk di endapan yang masih sifatnya endapan sedimen yang masih soft, yang belum cukup
konsolidasi, maka kita akan dapatkan trough. Nah, ini tadi trough, jadi semacam turunan ya yang menghasilkan depresi dan memanjang, atau juga bisa menghasilkan ridge ya, punggungan. Oke. Nah, kemudian adanya sesar transform itu biasanya juga kadang-kala akan menghasilkan bukan cuma gerakan yang sifatnya lateral atau mendatar, tapi juga kadang-kala akan ada gerakan yang vertikal. Utamanya ini akibat adanya perbedaan ketinggian di sekitar ridge. Ya. Kadang-kala itu akan menghasilkan perbedaan ketinggian dan menghasilkan gerakan yang vertikal. Nah, akibat ada gerakan seperti ini, itu kadang-kala kita pun akan menghasilkan exposure atau tersingkap ya, akan ada proses akan menghasilkan batuan samudra ya, batuan kerak samudra yang tersingkap, dan juga bisa kita temukan di situ fitur-fitur deformasi yang cukup kuat, dan juga akan kita temukan bekas-bekas metamorfosa ya, utamanya metamorfosa kataklastik ya, akibat adanya gesekan antar blok yang menghasilkan batuan metamor yang karena ada di situ menghasilkan panas dan tekanan yang tinggi. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, akibat ada perbedaan seperti ini akan terlihat akan ada semacam ya gerakan yang memiliki komponen vertikal ya, vertical compensation motion ya. Karena di sini ada terjadi perbedaan ketinggian ya antara ridge dengan zona fracture di sebelah sini. Begitu juga di sini. Ya, di sini kita akan lihat ada gerakan yang sifatnya vertikal. Nah, ini adalah fracture zone ya, antar fracture zone dengan transform fault ya, kita bisa lihat terpisah jauh ya. Jadi ini fracture zone-nya. Ya, kita lihat ini spasi di antara mereka ya, ini bisa sangat jauh sekali. Oke. Nah, inilah yang zona transform fault-nya. Ya, ini transform fault-nya di sini yang ada garis agak warna putih. Nah ini punggungnya ya, ini ridge-nya. Nah, di sini adalah trench-nya. Ini adalah palungnya. Oke. Nah, ini juga sama, jadi kita akan lihat ada transform fracture zone yang terpisah-pisah jauh. Kemudian di sini akan ada transform fault-nya. Kemudian ini adalah sumbu pemekarannya ya, atau mid kalau di Samudra Atlantik kita sebut sebagai mid Atlantic Ridge-nya. Nah, kalau ini kebanyakan merupakan tipe yang kedua ya, atau tipe B yang dia itu tidak berasosiasi dengan batas lempeng subduksi, sehingga bisa dipastikan jarak antar dua termination point-nya atau transformation point-nya itu relatif akan konstan. Nah, ini yang kita sebut sebagai trough. Jadi jika ini adalah sesar transformnya, Oke, maka kita akan temukan di sini ada semacam rendahan ya, akibat adanya tekanan yang tinggi di sini ya. Di sini akan ada tekanan tinggi sehingga di sini akan sedikit melengkung ya, yang kita sebut sebagai trough. Oke, selanjutnya kita akan
membahas tentang sesar transform yang ada di benua. Nah, contoh yang paling terkenal yaitu sesar San Andreas. Nah, di sini disebut sebagai the San Andreas Fault System, ya, beserta dan pendahulu-pendahulunya. Kenapa disebut seperti itu? Karena sesar San Andreas ini dia tidak cuma satu bidang sesar saja, tapi dia bisa menghasilkan banyak bidang sesar. Nah, inilah keunikan untuk sesar transform yang ada di benua. Ya. Jadi ada fitur-fitur khas yang akan muncul ya, dan salah satunya itu adalah kadang akan menghasilkan ya kalau di sungai mungkin akan ada anak-anaknya ya. Nah begitu juga dengan sesarnya, dia akan menghasilkan banyak sekali percabangan bidang sesar jika terjadi di benua ya. Nah di sini kita ketahui ada datanya, yaitu sistemnya secara umum adalah right lateral, jadi pergerakannya adalah mendatar dan menganan, dan kemudian panjangnya itu bisa mencapai ya 2.500 km. Kemudian umurnya itu diperkirakan 30 juta tahun yang lalu. Artinya dia terbentuk pertama kali itu 30 juta tahun yang lalu. Kemudian lebarnya ya, jadi zona sesarnya atau sistem sesarnya itu bisa sampai beberapa ratus kilometer. Jadi meski dia memanjang, tapi secara ke samping ya koridornya itu bisa mencapai ratusan kilometer. Kemudian mempunyai offset segment, atau segmennya itu mengalami offset, mengalami apa namanya ya, ketidak diskontinuitas lah ya, diskontinuitas itu bisa mencapai 500 km. Dan kemudian terdiri atas blok-blok yang mengalami uplift dan juga subsidence ya, sebesar 5-10 km. Jadi ada pergerakan vertikalnya juga yang dianggap kecil. Karena apa? Karena pergerakannya itu ya bisa sampai ratusan kilometer. Jadi secara horizontal dia bergerak ya mungkin sampai 500 km, kemudian secara vertikal dia mungkin gerakannya cuma 5-10. Jadi tetap lebih dominan gerakan lateralnya atau gerakan horizontalnya. Nah, kemudian aktivitas kegempaan ya, pada sesar transform yang berada di kontinental itu biasanya much stronger ya, atau lebih kuat dibandingkan dengan sesar transform yang ada di benua. Nah, hal ini akibat faktor ketebalan kerak ya, dan struktur yang lebih kompleks ya, yang tadi itu ya, dia sampai bisa bercabang-cabang jika terjadi di kerak benua ya. Yang kita ketahui kan kerak benua dia lebih tebal ya. Lebih tebal artinya apa? Artinya bidang kontak sesarnya juga pasti lebih luas jadinya. Pasti lebih luas. Ditambah lagi dengan panjang yang luar biasa. Ya, jadi faktor ketebalan dan panjang dari sesar ya, apalagi yang sampai order ribuan kilometer. Nah, pasti aktivitas kegempaannya akan lebih besar, dan juga dampak aktivitas kegempaan itu pasti lebih banyak. Karena apa? Karena ada manusia yang tinggal di atas benua. Sementara di dalam laut ya tidak ada aktivitas manusia dia di sebelah di situ ya. Sehingga ya, tentu dampak kegempaannya yang mungkin tidak terlalu terasa. Kemudian struktur yang kompleks ya yang ada di sesar transform yang di continental crust itu biasanya akan didefinisikan ya dengan small circle atau dengan bola pantai ya, yang kemudian itu akan menjadi apa namanya yang bisa kita gunakan untuk menentukan track line dari jalur sesar tersebut ya. Dan ini yang dilakukan oleh para ahli seismologi untuk mengetahui di mana sih bidang sesar tersebut ya, bisa kita temukan. Nah ini yang juga di Indonesia ya, tentu banyak ya, kayak seperti misalnya sesar Sumatera, kemudian ada sesar Sorong yang cukup besar ya, kemudian Palu Koro. Nah itu semuanya bertipe sebagai sesar transform atau slack slip dengan pergerakan slack slip. Nah ini ilustrasinya, jadi ini adalah blok diagram ya, diagram blok.
yang menunjukkan geometri dari sistem sesar transform yang di sini ada istilah yang namanya pull apart basin. Jadi ada namanya pull apart basin. Kemudian ada oblique pull apart basin. Jadi pull apart basin yang sifatnya oblique. Kemudian ada yang namanya struktur yang sifatnya transpresional. Kemudian ada yang namanya fan out of the fault. Nah, ini yang akan kita temukan di sesar transform yang ada di benua. Jadi ya coba saya jelaskan perlahan-lahan. Jadi ada yang namanya transtension, kemudian ada yang namanya transpression. Nah, ini adalah dua istilah yang saling berlawanan. Nah, sebagaimana ada mengandung kata tension, kemudian di sini ada mengandung kata pression. Nah, ini karena apa? Karena kalau transpression itu ya gaya yang dihasilkan adalah gaya yang sifatnya kompresional. Kalau transtension ini gaya yang dihasilkan adalah gaya yang sifatnya tensional. Nah, kenapa disebut transpression dan transtension? Karena ini adalah hasil transformasi dari pergerakan sesar transform. Jadi kalau kita lihat di sini ilustrasinya di kotak ini, jadi manakala ada gerakan seperti ini, maka ini bisa menghasilkan ya. Kalau misalnya ini ada blok yang di sebelah sini, dia itu akan mengalami titik di sebelah sini dia akan mengalami gaya yang sifatnya presional ya dengan arah ini seperti panah merah ini. Dan juga dia secara bersamaan juga dia akan mengalami ya bukan secara bersamaan tapi gerakan ini juga akan menghasilkan gaya tensional yang arahnya seperti ini. Nah, jadi kalau gerakan sesarnya mengiri seperti ini, kita akan menghasilkan pola transpression arahnya northeast southwest, kemudian pola tensional dengan arah yang northwest southeast. Nah, kalau sebaliknya misalnya sesar transformnya seperti ini, nah, maka kita akan mendapatkan transversinya ke sini dan tensionalnya ke sebelah sana. Sebaliknya. Nah, inilah yang nanti akan menghasilkan ada yang namanya kalau misalnya dia mengalami transtension, maka dia akan menghasilkan struktur yang ya sebagaimana kalau ada gaya ekstensional maka akan menghasilkan sesar normal ya, sesar normal. Dan kalau ada pasangan sesar normal maka kita sebut sebagai graben. Jadi graben kan kalau masih ingat kan bentuknya seperti ini. Jadi ini sesar normal. Ya. Nah, maka inilah yang kita sebut sebagai basin atau graben. Ya. Nah, dia disebut sebagai pull apart karena dia hanya ditarik masing-masing sebagian. Jadi dia ditarik dari sebelah sini dan ditarik sebelah sini. Nah, kenapa bisa seperti ini kalau di kasus ini? Karena di sini ada ya. Jadi kapan akan terjadi transpension atau transtension atau transpression ini kalau misalnya ada bidang sesarnya itu dia membelok seperti ini. Nah, kalau kita lihat kan membelok seperti ini. Nah, ini kan gerakan sesarnya kan akan seperti ini. Nah, posisi di sini nanti kan dia akan ibaratnya terproyeksikan ya. Akan terproyeksikan jadi akan ada komponen gaya yang arahnya ke sini dan ke sini nanti akan ya resultannya akan ke sebelah sana. Kita juga yang sebelah sini. Ya, yang sebelah sini kan gerakannya ke sini dan ke sini. Sehingga nanti akan ada ya gaya yang ke sebelah sana. Nah, begitu juga dengan transpression, prinsipnya sama. Cuma pasti bedanya ya dia akan menghasilkan fault ya atau juga bisa menghasilkan reverse fault di sini ya. Reverse fault. Nah, ini yang kita sebut sebagai ini oblique pull apart basin. Nah, ini yang disebut sebagai pull apart basin. Ya, kalau ini yang namanya oblique artinya dia miring. Kalau yang pull apart basin ya seperti ini. Jadi kalau ini posisinya adalah kalau digambarkan dari atas awal mulanya ada seperti ini. Jadi ada dua segmen ya, segmen sesar transform yang mengalami
step over istilahnya. Jadi dia tidak nyambung di sini, tidak nyambung dengan yang di sini. Tapi dia mengalami pergerakan yang sama. Yang ini geraknya ke sana, yang ini gerakannya ke sana. Nah, sehingga otomatis di sebelah sini kan pasti akan ini satu ke sana, ini satu ke sana. Jadi artinya di sini kan akan terjadi graben. Maka di sinilah yang nanti akan terjadi graben atau pull apart basin. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia juga kasus-kasusnya. Dan biasanya akan menghasilkan basin atau cekungan yang mengandung sedimen yang tebal dan prospek terhadap cadangan minyak. Oke. Kemudian ada istilah lain yang namanya fan out, fan out of the fault. Jadi itu artinya sesar yang kemudian dia itu fan out, artinya dia memiliki cabang-cabang yang banyak keluar. Jadi membentuk seperti kipas. Nah, ini salah satu fitur juga. Nah, untuk yang basin ya, yang memiliki high subsidence rates ya, yang pada pull apart basin tadi ya, itu biasanya akan disuplai dengan sedimen yang melimpah ya, yang sumbernya itu dari tepi-tepi ya, dari dinding-dinding grabennya yang biasanya akan bercampur juga dengan material-material batuan yang lain. Nah, salah satu contoh pull apart basin juga adalah Laut Mati ya, yang berada di ya Asia Kecil ya, Asia Kecil. Nah, di sini bisa kita lihat datanya adalah pada saat ini di Laut Mati itu dia memiliki presipitasi yang rendah dan juga memiliki evaporasi yang tinggi. Jadi tingkat evaporasinya tinggi, artinya penguapannya tinggi dan curah hujannya rendah. Nah, itu menghasilkan nilai salinitas yang tinggi. Kenapa? Karena hujannya sedikit ya, jadi artinya cairannya sedikit dan tingkat penguapannya tinggi. Artinya ya jumlah garamnya akan menjadi tinggi, jadi tingkat keasilannya akan meningkat. Nah, ini juga bisa mengindikasikan bahwa adanya laju subsidence atau laju penurunan tanah yang melebihi laju sedimentasinya ya. Sehingga membuat kedalaman ya. Jadi kalau kita lihat ya Laut Mati itu juga memiliki titik terbawah ya, titik kedalaman yang paling dalam di permukaan benua ya, yang kedalamannya itu bisa mencapai 400 meter di bawah permukaan laut ya. Nah, ini kenapa? Karena diduga akibat adanya pembentukan cekungan atau pembentukan basin yang sangat cepat ya, laju subsidence yang tinggi, tapi tidak diimbangi oleh laju sedimentasi yang tinggi. Sehingga ibaratnya ya cekungannya makin dalam tapi sedimentasinya kecil. Akibatnya apa? Akibatnya ya pertambahan kedalamannya terus positif gitu. Ya. Sehingga jadilah dia semacam laut ya, semacam laut. Makanya disebut sebagai Dead Sea. Tapi sebenarnya sesungguhnya dia adalah danau. Ya. Secara pembentukan dia adalah danau. Nah, ini peta struktur Jordania. Di sini terlihat ada suatu transform fault system ya, sistem sesar transform yang menghubungkan spreading system ya, atau menghubungkan zona pemekaran ya, yang mungkin belum jadi laut, Ya, spreading system ini sudah jadi laut ya, sudah jadi laut merah ya. Dengan zona subduksi di Siprus ya. Jadi kita lihat ini ada zona transformnya di sini. Kemudian ini adalah palungnya, subduksinya. Kemudian ini adalah zona pemekarannya.
Sekarang belum menjadi reach karena masih fase-fase awal pembentukan mid oceanic ridge. Jadi belum ada ridge yang besar, tapi dia masih berupa pemekaran dulu. Jadi baru membuka. Jadi bisa dibilang masih fase-fase awal dulu. Kemudian juga bisa dilihat di sini ada laut matinya ya, laut mati. Jadi ada pool apart basin seperti Dead Sea atau laut mati dan benua Genesaret ya. Jadi di sini. Oke, dihapus dulu kayaknya. Oke. Ini ada laut mati, kemudian di sini ada Lake Genesaret ya. Ya, kalau bisa lihat di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada step overnya. Yang mana step over ini menghasilkan di sini menghasilkan pull apart basin karena ada gerakan ke sebelah kanan ya, menganan. Jadi gerakan sesarnya itu menganan. Artinya di sini ada gaya tarik, di sini juga ada gaya tarik. Begitu juga yang di sebelah sini. Maka jadilah dia seperti tadi ya, adanya pull apart basin. Kemudian di sini juga kita bisa lihat adanya transpression ya. Di sini ada transpression yang menghasilkan Palmyrian fault bed atau jalur lipatan Palmyrian di sini. Nah, ini adalah jalur-jalur lipatan yang dihasilkan akibat adanya transpression. Oke, nah ini contoh yang ada di lempeng Arab ya. Kemudian nah, dari 1500 displacement atau pergeseran atau pergerakan dari sesar transform San Andreas ya sejak dia terbentuknya itu 25 sampai 30 juta tahun yang lalu, hanya 300 km ya yang dia itu bisa dipetakan saat ini ya pada sesar San Andreas. Nah, ini akibat apa? Akibat kemungkinan juga adanya perubahan arah sesar ya. Akibat adanya perubahan arah sesar yang berbeda antara zaman masa-masa awal sesarnya dengan masa sekarang. Sehingga yang sekarang terlihat itu hanya 300 km saja. Kemudian kita pun bisa melihat ada sesar yang namanya sesar Garlock yang dia tuh posisinya hampir tegak lurus dengan sesar San Andreas. Nah, ini diduga menghasilkan komponen-komponen yang sifatnya transpresif. Komponen yang sifatnya transpresif ini kita bisa temukan ada semacam tinggian ya, ada bukit, perbukitan, kemudian ada yang berupa lipatan juga. Kemudian di beberapa titik juga ditemukan di sekitar San Andreas adanya batuan-batuan magmatik ya yang dia itu terbentuk dari proses intrusi. Jadi dia menembus ke permukaan permukaan lempeng. Kemudian pada batuan tersebut kemudian bisa diukur ya polaritas magnetiknya dan juga dihitung ya umur dari formasinya. Jadi bisa diketahui proses ketika dia itu mengalami pendinginan dan juga akan diketahui kapan dia terbentuk. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ini adalah sistem sesar San Andreas. Jadi kita bisa lihat ini yang biru ini adalah sesar utamanya. Pada saat ini dia gerakannya itu dekstral atau ke kanan. Ya. Kemudian di sekitarnya ini ada sesar-sesar yang menyertainya ya, sesar penyertanya. Kemudian ini tadi yang namanya sesar Garlock. Ya, sesar Garlock yang gerakannya itu juga menganan ya. Gerakannya menganan.
Kemudian di sini yang panah-panah hijau ini adalah pergerakan sesar berdasarkan orientasi dari batuan atau orientasi dari batuan-batuan beku yang diukur secara paleomagnetik. Nah, panah hijau itu menunjukkan original north orientation, jadi orientasi utara originalnya itu ke arah mana pada waktu dia terbentuk. Adanya posisi yang saling berpotongan adalah panahnya itu menunjukkan adanya pergeseran pada sesarnya. Kemudian di gambar yang di bawah ini, nah ini kita bisa lihat ada simbol seperti ini. Nah ini menunjukkan buttes, ya, buttes itu artinya punggungan atau bukit-bukit. Sementara yang kuning-kuning ini adalah cekungan-cekungan sedimen. Jadi kita bisa temukan fitur-fitur transpression di sini ya, yang merah ini. Kemudian yang kuning ini adalah fitur-fitur transtension. Jadi kalau kita bisa lihat, nah ini zonanya sangat kompleks sekali ya. Makanya panjangnya itu bisa sampai ribuan kilometer dan lebarnya itu bisa sampai ratusan kilometer. Nah ini makanya sangat terkenal sekali ya sesar San Andreas. Nah ini kemudian juga bisa kita lihat ada fitur ya yang namanya yang prosesnya sama seperti tadi ya, transpression sama transtension. Nah tapi secara vertikal ini lebih unik lagi ya. Kita akan melihat ada istilahnya flower structure ya. Ada namanya flower structure. Nah, ini juga flower structure. Nah, cuma bedanya nanti akan ada istilahnya, ada namanya negative flower structure dan ada positive flower structure. Kenapa disebut sebagai flower? Karena kalau kita gambarkan di penampang, ya, dia itu bentuknya seperti bunga. Jadi seperti ini kalau kita gambarkan. Nah, ini sesar-sesarnya. Nah, kemudian kalau kita ikutin lagi gambar garis-garis batas lapisannya, kita akan melihat bentukan seperti bunga, tapi dia untuk membedakan dengan yang bunga yang satunya ya, yang di bawah ini, maka dibedakan dengan nama negatif dan positif. Nah, jadi kalau yang positif itu dia posisinya semakin kalau kita udah bisa membedakan sesar naik dan sesar turun ya, kalau positif itu dia lebih ke sesar naik. Ya. Kalau yang negatif dia lebih ke sesar turun. Nah ini yang namanya flower structure. Jadi kita akan punya satu tangkai di bawah sini, kemudian akan bercabang menjadi banyak sesar di bagian atasnya. Jadi di bagian atas ini akan ya terbentuk banyak sesar. Tapi sesar utamanya hanya akan satu di bawah, yang merupakan bidang sesar transform yang sesungguhnya. Nah, ini salah satu hasil juga dari proses transtension dan transpression. Nah, di sini disebutkan adanya kolisi, ya, adanya gerakan transform, kemudian adanya separasi antara batasnya atau step over tadi itu merupakan kompensasi adanya gaya-gaya akan dikompensasikan dalam bentuk struktur ya. Jadi kita akan melihat manifestasi dari proses dinamik tersebut dalam bentuk struktur geologi. Jadi struktur geologi itu tuh bekasnya ya, bisa dibilang bekasnya. Bekas yang dihasilkan oleh adanya dinamika. Oleh adanya dinamika pada gerak ya, pada gerak. Baik yang sifatnya kompresional atau yang sifatnya tensional. Nah, kemudian untuk yang di sesar San Andreas, nah ini seperti tadi yang sudah disebutkan ya, jadi total offsetnya itu tidak bisa diketahui atau sulit diukur. Ya, pertama ya akibat karena tidak adanya precise piercing point, jadi tidak ada titik patokan yang cukup presisi. Beda dengan
hotspot misalnya. Jadi kalau ada hotspot kita bisa itu jadikan sebagai titik pengunci kita. Jadi referensi kita itu jelas. Gitu. Nah itu yang pertama. Jadi di sun alias itu sulit untuk diukur pergerakan totalnya dari awal dia terbentuk sampai saat ini. Kemudian juga ditambah dengan adanya fakta bahwa pada dahulu gerakannya itu tidak seperti sekarang ya. Jadi pada dahulu dia itu diduga memiliki gerakan yang sifatnya itu sinistral atau slack slip mengarah ke kiri. Jadi gerakannya itu geser kiri ya. Namun pada saat sekarang kita temukan gerakannya sudah berubah menjadi gerakannya itu mengarah ke gerakan menganan gitu. Nah, tentu pasti ada pengurangan kan ya. Jadi makanya yang kita lihat sekarang itu cuma 300. Nah, yang dahulunya berapa? Nah, itu yang tidak diketahui. Sehingga ya masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Nah, kemudian yang tadi ya, yang flower structure itu adalah yang disebutkan di poin ketiga ini. Jadi the arrangement of earthquake epicenter ya. Jadi kalau kita susun titik-titik epicenternya itu mengindikasikan bahwa sesar San Andreas itu tersusun atas banyak sekali bidang sesar ya yang sifatnya vertikal ya, yang seperti digambarkan tadi, yang at depth, yang pada kedalamannya itu fence out into several ya, dia bersifat fence out, jadi dia bercabang ke atas ya menjadi beberapa sesar-sesar yang lebih pendek bercabang menuju ke top. Nah ini yang kita gambarkan tadi. Nah, jadi kenapa sulit menentukan titik gempa, yaitu karena di bagian dalam itu banyak sekali sesar yang bercabang-cabang, sehingga kita tidak mengetahui titik mana yang akan melepaskan energi. Dan ini pun ditemukan setelah dipetakan semuanya. Jadi ketika dipetakan di permukaan, ternyata banyak sekali bidang sesarnya, seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi zona sesarnya itu lebarnya itu sangat lebar, bisa sampai ratusan kilometer. Dan ternyata itu bersambung sampai ke bawah ya, ke kedalaman. Oke, dari banyak segmen sesar San Andreas ya, beberapa segmen itu tidak menghasilkan gempa yang cukup besar ya. Jadi dia gempa kecil saja ya, very small. Tapi dia cukup frekuent dan cukup sering ya. Jadi gempanya kecil tapi sering. Nah ini biasanya terjadi pada sesar ya, yang dia itu dibatasi oleh litologi serpentinite ya, atau di situ dimasukkan ke dalam formasi Fransiskan. Ya. Kemudian di tempat-tempat di mana batuannya itu masih berupa batuan yang umurnya masih muda, kemudian sementasinya masih buruk ya. Kemudian batuannya itu umumnya sandstone ya, kemudian mudstone atau bahkan batuan yang lebih tua. Itu biasanya bisa dilihat juga adanya sharp scarp ya. Scarp itu artinya gawir atau tebing yang tegak, yang jelas ya, yang bahkan bisa mencapai tinggi 35 meter. Ini akibat umurnya yang masih muda biasanya, karena masih yang lebih muda ya, sehingga dia itu bisa tidak tertimbun ya, belum tertimbun oleh litologi yang lain. Kemudian dan ini juga mengindikasikan bahwa sesarnya itu memang aktif ya, aktif. Buktinya apa? Buktinya dia masih memotong litologi yang lebih muda. Kemudian di situ juga bisa ditemukan suatu formasi ya yang umurnya Miocene, yang namanya adalah formasi Monterey, yang ini berhubungan langsung dengan endapan laut ya, marine deposit, deep marine deposit, dan kemudian mengalami perlipatan membentuk anticline ya, yang ini itu bisa bermanfaat sebagai perangkap
perangkap petroleum ya, atau perangkap minyak ya. Nah, ini beberapa fitur yang bisa dilihat di sesar San Andreas. Nah, ini foto yang sangat bagus menggambarkan pergeseran atau displacement pada sesar San Andreas ya. Ketika gempa tahun 1906. Nah, di sini kita bisa lihat ada, kalau misalnya ini bisa digambarkan, ini adalah bidang sesarnya di sini. Ini bidang sesarnya. Nah, ini bidang sesarnya. Nah, ini adalah pagarnya ya. Pagar yang mengalami pergeseran akibat adanya sesar, pergerakan sesar. Oke, nah itu untuk sesar San Andreas. Kemudian untuk selanjutnya ini ada contoh sesar yang lain, yaitu sesar di Anatolia Utara ya, di sekitaran Turki ya, di Asia Timur, dan juga di sesar Alpin di New Zealand. Nah, di sini kita bisa lihat adanya pergerakan yang sifatnya dekstral ya, dengan kecepatan 2,5 cm per tahun, dan kemudian gerakannya itu atau bidangnya itu dia konveks ya, ke arah utara, melengkung secara konveks, dan juga terletak di dekat dari tepi utara dari Gurun Sinai. Kemudian pergerakan yang besar tidak bisa terjadi akibat adanya gaya gesek yang besar ya. Jadi makanya pergerakannya itu kecil-kecil ya, 2,5 cm, dan juga tidak bisa sekali satu segmen ya, utuh ya, bergerak semua. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat nanti ada gambarnya ya. Jadi sesarnya ini terdiri dari dua sesar besar ya. Jadi East Anatolian Fault atau Anatolian Timur dan Anatolian Utara. Yang arahnya yang timur itu dia southwest northeast. Kemudian yang Anatolia Utara yang lebih utama atau lebih panjang itu arahnya timur barat. Nah, ini ilustrasinya, gambarnya. Jadi yang sifatnya dekstral ya, yang Anatolia Utara, yang di utara. Kemudian yang ini East Anatolian Fault. Nah, di sini ada dugaan ya, karena ini ada dua gerakan lempeng yang berbeda. Jadi yang dextral North Anatolian forms the plate boundary. Jadi ini juga sebagai batas lempeng bagi lempeng Eurasia dan lempeng Anatolian. Kemudian di sini ada titik-titik ya, bintang-bintang ini menunjukkan lokasi terjadinya atau epicenter gempa ya pada tahun sejak 1939 sampai 1999 ya, gempa-gempa besar. Kemudian angka-angka di dalam kurung ini adalah magnitudonya. Kemudian nah ini ada gerakan sesar yang juga sesar menganan ya. Sesar menganan. Ini sesar mengiri ya, sesar mengiri. Dia namanya East Anatolian Fault. Nah, di apa namanya di wedge-nya di pertemuan pojokannya itu ya, di sudutnya itu diduganya menjadi ya ini Anatolian Fault-nya yang ini. Nah, ini duganya kenapa bisa ada gerakan seperti ini akibat adanya gerakan Arabian Plate yang mendesak ke sana, sehingga ya, ini terdorong ke sebelah sana. Ya, jadi kalau digambarkan, ya, ini menekan ke arah utara, sehingga yang sebelah sini tergeser ke arah sana. Tergeser ke arah sana. Nah, kemudian ini mengakibatkan adanya kejadian yang namanya tectonic escape. Jadi si Anatolian Fault-nya ini, ya Anatolian Plate-nya ini terpaksa menjadi bergerak ke arah sana ya. Nah, ini diduga akibat ditekan dari sini. Jadi ini ditekan di sini sehingga di sini ya ibaratnya terdorong juga terdorong ke sebelah sana. Nah, ini juga terdorong. Jadi ya Anatolian Plate-nya ini ibaratnya dia escape dari apa? Untuk mengurangi tekanan dari Arabian Plate. Jadi Arabian Plate menekan dari selatan ke utara, kemudian Anatolian Plate-nya itu untuk mengakomodasi gaya tekanan dari Arabian Plate, maka dia harus bergerak ke arah lain, ke
Kalau utara kan tidak bisa karena di sini ada lempeng Eurasia, maka yang lebih memungkinkan adalah bergerak ke arah barat. Nah, ini yang dikenal sebagai tectonic escape. Nah, ini juga terjadi di, kalau nggak salah, di daerah Burma, ya, di daerah Myanmar atau di Sri Lanka. Nah, itu juga bisa, itu ada skema tektonik seperti ini juga, yang namanya tectonic escape. Nah, kemudian untuk yang alpine fault, ya, sesar alpin. Nah, ini di bagian dia memiliki dua bidang, yang bagian utara dan bagian selatan. Kemudian nanti dia ada fitur, ya, sesar terbagi menjadi dua sesar yang di bagian utara dan bagian selatannya. Nah, ini di bagian utara dari sesar, ya, lempeng Pasifik itu mengalami subduksi di bawah dari lempeng Indo-Australia, ya. Dan kemudian di bagian selatannya, ya, subduksinya itu ke arah yang berlawanan, ya, nanti bisa dilihat. Kemudian di sini terjadi ada transpression, ya, yang itu kemudian bertanggung jawab terhadap terjadinya sesar naik, ya, thrusting di lempeng Pasifik ke arah lempeng Indo-Australia, ya, yang kemudian membentuk sudut 40 derajat dan mengakibatkan pengangkatan sebesar 1 cm per tahun. Nah, ini posisinya, jadi nah, ini kalau kita lihat, ya, ini gambar petanya. Jadi posisi dari New Zealand itu di sebelah sini. Ini kepulauan New Zealand-nya. Nah, kemudian ini adalah sesar yang pertama ke utara, ada di utara, kemudian arah subduksinya ke sebelah sana. Kemudian yang di sesar di selatan, arah subduksinya ke sebelah sini, perlawanan arah. Nah, kemudian di sini sesarnya adalah sesar yang sifatnya dextral. Nah, kemudian ketika di inset, ya, dalam ini khusus di sesar transformnya, ya, dari sini sampai sini, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada proses transpression di sini, ada transpression di sini, sehingga kita bisa temukan ada banyak sesar naik, ya. Oke, nah itu untuk yang di New Zealand. Kemudian untuk yang di Indonesia, nah ini salah satu contoh yang paling bagus juga, yaitu sesar Sumatera, ya, yang ini sudah dipublikasikan juga oleh Pak Dhani Hilman Natiwijaya, ya, peneliti geoteknik LIPI bersama SIE. Nah, ini ditemukan bahwa pergerakan sesarnya itu adalah rake lateral, ya. Rake lateral. Ini dan dia posisinya itu oblik, artinya dia itu tidak tegak lurus terhadap konvergensi lempeng atau terhadap gerakan lempeng yang mendesak, ya, sehingga menghasilkan pergerakan yang right lateral. Kemudian dari pemetaan yang dilakukan ditemukan bahwa sesarnya terbagi menjadi banyak segmen, ya, dan ditemukan ada sebanyak 19 segmen, ya, 19 segmen. Dan kemudian di situ juga ada yang step over-nya, ya, step over, sehingga juga akan kita temukan ada banyak transpression dan transtension dan transpression. Salah satunya itu adalah, ya, yang kita kenal sekarang sebagai danau Singkarak, ya. Jadi danau Singkarak itu sesungguhnya adalah pull apart graben, atau dia terbentuk melalui proses transtension. Oke, nah ini adalah ilustrasinya. Jadi dia gerakannya adalah gerakan yang dextral, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, tekanan lempeng Indo-Australianya, ya, dari sini, ya. Kemudian ini akan membuat, ya, blok sebelah sini akan bergeser ke sebelah sana, dan otomatis ini akan menjadi geser kanan, ya. Nah, di sini bisa kita temukan ada titik-titik, ya, terjadinya transtension. Oke, cukup sekian, ya, untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.